Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mardiani, Prodi Bahasa Inggris Sarjana Terapan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 Golden Rules of Interface Design dari aplikasi Shopee. Di sini saya akan memperkenalkan tentang profil dari aplikasi Shopee ini, yang dimana aplikasi Shopee ini adalah platform belanja online terdepan yang diluncurkan pada tahun 2015. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Di sini juga menjelaskan perjalanan dari aplikasi Shopee ini sendiri. Pertama yaitu launchingnya Shopee di Singapura dan berbagai negara lainnya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, dan negara lainnya. Kedua itu ada First Shopee University Session, mempelopori 99 Super Shopping Day pertama, memperkenalkan Shopee Mall ke berbagai wilayah, dan masih banyak event lainnya yang telah diadakan dari pihak Shopee sendiri. Kemudian yaitu alasan saya memilih aplikasi ini dikarenakan saya sudah menemukan prinsip-prinsip dari 8 Golden Rules itu sendiri pada aplikasi ini, seperti berusaha konsisten, memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut, memberikan umpan balik informatif bagi pengguna, dan prinsip-prinsip lainnya. Kita beralih ke prinsip yang pertama yaitu berusaha konsisten. Konsistensi dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada prompt, menu, serta layar bantuan. Adapun contoh pengaplikasian berusaha konsisten pada aplikasi Shopee yaitu bisa kita lihat pada tampilan kategori produk dari Shopee, yang dimana dari segi bentuk, jenis font, ukuran font, dan posisi gambar dan tulisan aplikasi Shopee konsisten memberi tampilan yang sama, sehingga pengunjung merasa nyaman saat melihat tampilan kategori produk tersebut. Contoh lainnya yang bisa kita lihat yaitu pada bagian flash sale, yang dimana Shopee juga konsisten dalam hal penempatan dan posisi seperti yaitu harga produk, jumlah barang yang terjual, dan posisi total diskon dari produk tersebut. Jadi itu adalah contoh pengaplikasian berusaha konsisten pada aplikasi. Prinsip yang kedua yaitu memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Sebagai frekuensi penggunaan meningkat, begitu juga keinginan pengguna untuk mengurangi jumlah interaksi dan meningkatkan kecepatan interaksi, seperti singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro yang sangat membantu untuk pengguna ahli. Adapun contoh pengaplikasian yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut pada aplikasi Shopee yaitu seperti tombol fungsi chat yang bisa kita lihat pada layar. Jadi, tombol fungsi chat ini memudahkan kita untuk menghubungi admin dari toko yang produknya ingin kita beli atau hanya ingin kita tanyai tentang seputar produk tersebut. Maka tombol fungsi chat ini sangat berfungsi untuk hal itu. Kemudian selanjutnya yaitu keranjang belanja Shopee. Di bagian keranjang ini dimudahkan kita ketika ingin melihat barang-barang atau produk yang telah kita pilih sebelumnya. Jadi itulah contoh pengaplikasian yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut pada aplikasi Shopee. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu memberikan umpan balik. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Untuk tindakan yang sering dilakukan dan tidak terlalu penting, dapat diberikan umpan balik yang sederhana. Misalnya, muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahan.
Contoh pengaplikasian memberikan umpan balik informatif pada aplikasi Shopee. Di sini saya mengambil contoh yaitu seperti yang kita lihat di layar. Ketika kita ingin mencari produk tapi terkadang kita typo atau salah mengetik, maka sistem Shopee akan memperbaiki kalimat tersebut dan menampilkan apa yang kita maksud. Kemudian prinsip keempat yaitu merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Baik, contoh pengaplikasiannya adalah ketika saya mencari produk seperti pouch dan produk yang saya cari itu penulisannya sudah benar dan produk yang saya cari ini diterima oleh sistem Shopee, maka sistem tersebut akan memberikan umpan baliknya seperti pada layar. Maka muncul beberapa pilihan pouch dari berbagai toko dengan harga yang bervariasi. Jadi ini adalah contoh dari merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan pada Shopee. Prinsip yang kelima adalah memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Contoh pengaplikasian memberikan penanganan kesalahan yang sederhana pada aplikasi Shopee yaitu di sini saya mengambil contoh pada saat kita melihat produk-produk belanja kita pada keranjang Shopee dan kita tidak sengaja mengklik tanda ingin menghapus produk, maka sistem meyakinkan kita dengan menampilkan kesalahan sederhana seperti pada layar dan meyakinkan kita apakah kita yakin akan menghapus produk tersebut, dan jika tidak ingin menghapus produk tersebut dari keranjang, kita bisa menekan tombol tidak pada bagian kanan. Ini adalah contoh pengaplikasian memberi penanganan kesalahan yang sederhana pada aplikasi. Prinsip yang keenam adalah mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran user kepada pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga user tidak takut untuk mengeksplorasi. Contohnya yaitu penggunaan tombol back pada suatu forum. Contoh pengaplikasian pada prinsip keenam ini adalah kembali ke tindakan sebelumnya pada aplikasi Shopee, yaitu saat kita ingin membeli produk seperti pouch dan mencari yang kita sukai atau yang kita inginkan, tapi kita ingin melihat kembali kategori sebelumnya yang kita lihat, maka sistem Shopee menyediakan fitur kembali ke tindakan sebelumnya, sehingga kita bisa memilih kategori produk mana yang kita inginkan. Ini adalah contoh pengaplikasian mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Prinsip yang ketujuh yaitu izinkan pengguna merasa memegang kendali. Pengguna yang berpengalaman menginginkan keikutsertaan terhadap sistem yang mereka pakai dan mengharapkan sistem memberikan tanggapan atas aksi yang dilakukan, dalam artian user yang menjadi pengontrol sistem, bukan sistem yang mengontrol. Contoh pengaplikasian yang saya ambil di sini yaitu alamat yang kita masukkan pada aplikasi Shopee, yang dimana kita mengontrol atau mengatur sendiri alamat kita seperti nama provinsi, kabupaten, nama jalan, dan lain-lain. Dan sistem dari Shopee akan merespon atau menyimpan tindakan yang kita lakukan. Bisa kita lihat, ini adalah alamat yang kita masukkan dan disimpan oleh sistem Shopee, dan kita dapat menghapus atau mengubahnya. Selanjutnya, jika kita ingin menambah alamat baru di Shopee, kita akan diminta untuk mengisi nama provinsi, nama jalan, kabupaten, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh pengaplikasian yang mendukung tempat pengendali internal pada aplikasi Shopee. Dan prinsip yang terakhir adalah mengurangi beban ingatan jangka pendek. Dengan terbatasnya kemampuan manusia untuk mengingat, tampilan pada sistem harus mudah diingat dan simpel agar pengguna tidak terlalu mengingat banyak perintah.
Contoh pengaplikasian mengurangi beban ingatan jangka pendek pada Shopee. Di sini saya mengambil pada saat kita membuat pesanan dan kita belum membayar pesanan tersebut, maka pesanan tersebut akan berstatus belum bayar. Dan kita hanya diberi waktu untuk membayar pesanan tersebut 1 kali 24 jam, dan ketika lewat dan dari 24 jam, sistem Shopee akan membatalkan otomatis pesanan tersebut. Atau sebelum dibatalkan, sistem Shopee memberi pemberitahuan bahwa kita harus membayar pesanan tersebut. Ini adalah contoh pemberitahuan dari sistem Shopee, di mana kita diberi notifikasi kita harus segera melakukan pembayaran. Ini adalah contoh pengaplikasian mengurangi beban ingatan jangka pendek pada aplikasi Shopee. Itulah tadi penjelasan tentang 8 Golden Rules of Interface Design dari aplikasi Shopee. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan keunggulan dari Shopee. Yang pertama yaitu metode transaksi yang mudah. Aplikasi Shopee ini menyediakan berbagai metode pembayaran lebih cepat dan praktis seperti Cash of Delivery, ShopeePay, Alfamart atau Indomaret, dan masih banyak lagi. Kedua yaitu harga barang yang relatif murah. Produk yang ditawarkan Shopee relatif murah dibanding tempat lain. Ketiga yaitu ada gratis ongkir. Program gratis ongkir dari pihak Shopee ini merupakan salah satu kelebihan Shopee yang paling menarik bagi banyak pengguna. Wajar saja karena ongkir terkadang menjadi penghalang pengguna untuk berbelanja online. Keempat yaitu memiliki banyak promo. Shopee menyediakan voucher cashback bagi para pembeli. Dan yang kelima yaitu bisa membeli pulsa, kuota, listrik, dan lain-lain. Kelebihan satu ini sangatlah menguntungkan sehingga kita tidak perlu lagi jauh-jauh membeli pulsa di konter. Kemudian yaitu kelemahan dari aplikasi Shopee. Yang pertama yaitu banyak seller nakal. Yang dimaksud nakal di sini yaitu ada beberapa seller yang memang menjual dengan niat menipu. Kekurangan Shopee ini adalah akibat dari mudahnya berjualan di Shopee. Kedua yaitu ada batas minimal belanja bila ingin menggunakan voucher. Hal ini juga bisa menjadi kekurangan Shopee karena beberapa voucher memberikan syarat minimal belanja, dan apabila jumlah belanja kita tidak sampai batas minimal, maka kita tidak bisa menggunakan voucher tersebut. Yang ketiga yaitu loadingnya lama. Kekurangan Shopee yang satu ini terkadang terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Itulah tadi sedikit penjelasan profil dari aplikasi Shopee, 8 Golden of Interface Design, dan kelebihan kekurangan dari aplikasi Shopee.